misalnya, bisa nyenjer pakai 2 dengan pakai 1 yang lebih besar, lebih ekonomis mana, ya. Terus kemudian mungkin, apa namanya, kalau misalnya kita pakai suatu alat harganya mahal dibandingkan dengan hasilnya dan harga jualnya. Nah, itu lebih baik nggak pakai alat atau kita jual dengan dirubah ke bentuk lain, ya seperti itu. Jadi lebih ke arah teknis ya. Dan nanti yang kita akan hadapi taruh teknis ini di TA ya, tergantung TA kalian mengerjakan apa. Nah itu biasanya nanti dibantu oleh dosen pembimbing ya. Jadi supaya ekonomis eh, apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya naikkan tekanan ke 100 bar. Nah, daripada pakai satu pompa yang mahal, nah, kita bisa gimana caranya? Gitu ya. Kemudian kalau misalnya ekspansi, nah ekspansi itu pakai apa? Yang ekonomis pakai apa gitu ya. Nah, itu yang bab 7 sampai berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutin dulu, kita taman dulu yang bab 6. Bab 6. Oke. Oke. Ini mungkin karena terlalu cepat ya, jadi nggak seberapa jelas ya. Anyway, minggu lalu kita belajar sampai direct marketing expense. Direct manufacturing expense, you know. Di situ kita minggu lalu yang direct adalah kita menghitung bahan baku, ya. Terus kemudian dikasih tambahan dibandingkan dengan kalau harga jual. Terus kemudian selain bahan baku juga buruh, ya. Kita menghitung buruh. Di mana walaupun ada 3 shift, tapi kita menghitungnya harus 4 grup. Kenaikan harga buruh berdasarkan tahun bisa dipakai JEPDI, ya. Itu yang direct manufacturing expense. Nah, sekarang yang indirect manufacturing expense, ya. Jadi di sini ada overhead, ya, overhead yang biasanya 60% dari gaji, pajak 1,5% dari fixed capital, ya. Fixed capital adalah total modul kalau dia ekspansi, grassroots kalau dia berdiri dari 0, ya, tergantung ya soalnya gimana ya. Tapi kebanyakan kalau TA pasti diambil selalu mulai dari 0, kalian beli tanah, ya. Jadi kalau kalian beli tanah di daerah industri, ya sudah nggak perlu biaya lagi untuk landfill, nguruk tanah segala macam, ya, tinggal beli tanahnya berapa gitu ya, masukin modal, jadi kita ngitungnya secara grassroots untuk fixed capitalnya. Terus antara 0,4 sampai 1, berarti kita ambil angka tengahnya ya, 0,7%. Jadi semua ini bisa dilihat di tabel 64 ya. Terus depresiasi di sini dianggap flat, jadi selama 10 tahun. Jadi 10% setiap tahun anggap ada pengeluaran secara buku, ya. Nanti setelah UTS dibahas ya, apa bedanya secara buku sama real. Nah, itu nanti dibahas setelah UTS. Ya, ada
yang namanya book value, ada yang namanya scrap value. Oke, terus berikutnya kita ke depresiasi ya. Oke, jadi kayak tadi depresiasi macam ya caranya ngitung depresiasi. Nanti setelah UTS kita ngitung depresiasi secara real ya. Tapi kalau ini kita ngitungnya secara simpelnya dulu. Depresiasi secara real seharusnya dihubungkan dengan bunga bank. Dihubungkan dengan bunga bank karena value dari mesin pasti menurun, ya kan? Tetapi kalau ada inflasi yang melebihi dari penurunan depresiasi, jadi artinya harga mesin bisa naik atau tetap, ya kan? Jadi nggak jarang kita beli mesin ya, terutama kalau mesin industri ya, kita beli mesin 1M, 10 tahun lagi kita jual nilainya tetap 1M. Dia mengalami depresiasi, tetapi karena inflasi lebih tinggi, maka secara value nilainya sama. Itu yang real ya. Tapi kalau ini sekarang kita secara simpel, sederhana dulu, kita anggap nilainya habis. Selama 10 tahun, tiap tahun 10%. Ya. Jadi kalau kita sudah punya fix capital, kita bisa ngitung depresiasi 10%. Nah, di sini dikenalkan juga depresiasi menyusut. Depresiasi menyusut ini dengan penilaian ya. Jadi tahun pertama nilai kerjanya 10. Ini misal ya. Tahun pertama nilai kerja 10, tahun kedua nilai cuma 9 karena tinggal 90% misalnya. Ya, tahun ketiga 8%, 80%. Diambil value-nya. Sehingga total value 55 ya. 10 tambah 8 sampai 1. Nah, berarti terjadi depresiasi nilai tahun pertama itu 10/55. Ya, kalau kita bulatkan jadi 18%. Terus tahun kedua jadi 9/55. Kalau kita bulatkan jadi 16% gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini depresiasi penyusutan ini dengan asumsi bahwa mesin itu pada tahun pertama itu paling performanya paling bagus. Dan lambat laun dia semakin menurun. Gitu ya. Ini cuma contoh aja. Untuk perhitungan depresiasi secara buku. Nah, selain pengeluaran direct expense dan indirect expense, ada juga dikenal general expense. Jadi pengeluaran yang umum yang harus dijalankan ketika manufaktur atau proses kerja terjadi, ya. General expense ini ada administrative cost 25% dari overhead, terus R&D 5%, distribution and selling 10%. Ya, ini semua ada di tabel 64 ya. Kalau kalian cocokkan tabel 64 ini ada semua. Jadi summary dari bab 6 ini semua dari tabel 64. Jadi kalau kalian
cari pasti secara prosedural aja di sini. Nanti kalian kalau ngerjain TA juga sama, dikerjakan secara prosedural untuk cari manufacturing cost. Nah, terus kemudian termasuk juga di sini tabel 64 ini, setelah kita ngitung total expense, kita harus ngitung revenue dari sales ya, supaya menghitung profit ya. Jadi sales berapa, pengeluaran berapa, kita kurangin ya. Setelah kita kurangin, kita dapat annual profit ya. Nah, tax adalah ya, besarnya tax ini adalah tax rate ya, berapa persen kali apa? Annual profit. Ya, kali annual profit ya. Jadi kalau yang di tabel 64 di Amerika, tax ya, pajaknya Amerika itu 50% dari annual profit. Jadi makanya pembukuan di perusahaan itu selalu dipalsuin ya. Supaya apa? Semua keluarin jadi biaya. Supaya profit mengecil. Ya, jadi kenapa kok istri bos dibiayain oleh perusahaan? Nah, supaya jadi biaya, ya kan? Supaya istri bos tidak kena pajak, ya kan? Kalau misalnya setelah profit bayarin istrinya bos, maka kena profit dong. Ya, 50% ya. Kena tax 50%. Tapi kalau istri bos dibiayain oleh perusahaan, jadi biasanya istri bos dimasukin ya jabatan tertentu terus digaji gitu ya. Nah, itu adalah untuk menambah biaya. Kenapa perusahaan kok kasih kamu mobil operasional? Ya, kenapa perusahaan mau kasih kamu mobil? Wah, karena perusahaan menghargai kamu, ya kan? Kamu sebagai aset perusahaan, jadi kamu sangat berharga. Kamu dikasih mobil, fasilitas mobil. Nah, itu bullshit ya. Bullshit ya. Perusahaan kasih kamu mobil operasional karena perusahaan butuh biaya untuk mengecilkan profit. Misal, kamu dibelikan mobil operasional. Oke, harganya berapa? 130 juta. Ya, 130 juta. Mau kasih Sigra ya. Ya, tapi dimasukinnya 200 juta. Ya kan? Biayanya. Nah, jadi mengurangi kos perusahaan daripada perusahaan bayar pajak 50%, ya kan? Kalau misalnya perusahaan punya profit 200 juta, otomatis 100 juta hilang dong. Nah, daripada hilang, ya udah beliin kamu mobil. Nah, nanti di tahun ketiga, tahun keempat kamu boleh tebus. Wah, harganya murah. Berapa? Ya 50 juta aja. Wah, ciamik ya kan? Perusahaannya bagus. Nah, sebenarnya enggak kayak gitu ya. Sebenarnya itu adalah tambahan keuntungan di luar proses. Ya. Profit lain-lain. Di mana profit lain-lain tidak dimasukkan profit operasional. Jadi tidak kena tax ya. Jadi itu semua adalah untuk mengolah keuangan perusahaan ya. Supaya barangnya profitnya nggak hilang ya kan. Beliin kamu mobil operasional. Gue mau tanya kok. Apa? Kalau misalkan kayak gitu itu nggak bisa di-track dah kok dari pemerintahnya. Atau memang gimana gitu? Apa itu Sorry, valid ya kok? kecilan apa-apa? Ya, maksudnya itu valid apa? Maksudnya kayak kita markup pengeluaran gitu supaya kelihatannya profitnya kecil. Ya seperti yang kok Ronald bilang itu boleh tak memang di. Tuh, nggak boleh. Nggak boleh. Atau boleh kalau nggak ketahuan. Nah ya makanya itu kok. Dari pemerintahnya nggak bisa nge-track ya kok ya kalau misalkan kayak gitu tuh.
Em, Bisa gini, Ya penasaran aja sih. tergantung kamu perusahaan apa ya. Tergantung kamu perusahaan apa. Kalau kamu misalnya kamu perusahaan swasta. Nah, kalau perusahaan swasta eh, kan bukan milik negara. Jadi biasanya bukunya kamu itu divalidasi oleh pihak ketiga. Ya, pelaporan teksnya kamu tuh divalidasi oleh pihak ketiga. Kamu bakalan hire accounting publik. Ya, benar enggak ini? Beli mobil operasional buat karyawannya, ya kan? Terus benar enggak ini dimasukkan penyusutan ya? Kalau mobil penyusutan selama 3 tahun dianggap nilainya 0 ya. Jadi kalau penyusutan 3 tahun selama 3 tahun terus dianggap 0, biayanya biayanya dianggap sudah selesai. Nah, itu boleh. Memang secara buku untuk mobil operasional itu 3 tahun. Ya kamu punya SPT pun kalau kamu misalnya tahun ini beli mobil 500 juta ya, 3 tahun kemudian kamu anggap mobil itu nilainya 0, itu nggak apa-apa. Ya, secara pajak memang penyusutannya selama 3 tahun. Itu ada daftarnya. Jadi kalau kalian nanti belajar pajak, baca ya, ada daftarnya. Kalian punya aset apa? Motor, depresiasinya berapa tahun, mobil berapa tahun, rumah. Nah, kalau rumah ini sebenarnya dua hal ya. Rumah itu ada tanah dan ada bangunan ya. Bangunan menyusut, tapi kalau tanah itu berkembang ya. Jadi ada aset, ada fasilitas. Bangunan, fasilitas, tanah merupakan aset. Kalau aset pajaknya sendiri, bangunan pajaknya sendiri. Makanya kalau kalian sekarang lihat IMB, rumah kalian, coba kalian lihat rumah IMB-nya, izin mendirikan bangunan, yang dibayar PBB-nya setiap tahun oleh orang tua kalian, itu selalu dipisahkan. Tanah sekian, ya, teksnya sekian. Bangunan sekian meter, teksnya sekian. Ya kenapa itu dipisahkan? Karena pelaporannya berbeda. Ya, jadi boleh nggak ngelaporin kok apa gini? Nggak boleh. Kalau pertanyaan itu jawabannya nggak boleh lah, ya kan? Tapi ya itu mengolah lah, diolah, ya kan? Jadi kalau sekarang itu musimnya UMKM ya, yang mana pajaknya cuma 0,5%, ya. Jadi kalau kalian buka usaha online apa segala macam daripada kena unicorn, mendingan kalian buka pajak, buka UMKM ya. Laporan pajaknya jelas ya. Jelas nggak ya aku jelasin ya? Paham kok, paham. Oke, thank you kok. Kalau yang kayak gini paham kok, tenang. Oke, sip. Kalau Ya. kalau ada yang mau ditanyain langsung aja tanya ya. Jadi aku jawab berdasarkan pengalamanku kerja ya. Itu kan kayak gitu-gitu tuh nggak ada di buku. Bagian yang kita pelajari ini kan bukunya Amerika. Amerika nih kejam kan, pajaknya 50%. Dan 50% ini pajaknya adalah langsung cut dari income. Jadi bukan kalian lapor terus kemudian setor ya, kayak Indonesia ya, pajak kalian lapor. Ini ya sampai bulan Maret terakhir ini kalian punya SPT ya, lapor. Saya punya income sekian, terus habis gitu dihitung oh berarti saya utang pajak, saya ke kantor pajak ya atau ke Bank Jatim, bank daerah lah ya, BPD ya, Bank Pendapatan Daerah untuk setor kekurangannya gitu ya. Kalau di Amerika enggak, kalau di Amerika penghasilan kalian misalnya saya minta gaji 10 juta, oke. Kalian terimanya mungkin ya tinggal 4 juta, 5 juta gitu ya. Kenapa? Karena pajak apa segala macam sudah dipotong semua di situ. Kalian tinggal terima sisanya. Jadi di Amerika lebih tertib ya, lebih tertib. Makanya semua orang punya SSN, Social Security Number ya. Kalau kayak di kita nih NPWP ya. NPWP kan kalian paling banyak yang nggak punya. Kalau tapi menuju ke sana lah ya. Dulu Indonesia
zaman saya masih kecil, saya enggak punya KTP, saya enggak punya NIK, enggak punya nomor induk kependudukan. Orang kalau punya KTP baru ada nomor induk kependudukan ya. Sekarang di Indonesia begitu kamu lahir, langsung keluar NIK. Kamu adalah penduduk Indonesia nomor sekian. Lahir ya, belum ada KTP, sudah ada NIK. Nah, kalau di nanti harusnya gitu, NPWP pun tidak perlu buat ya. Begitu kalian keluar NIK, kalian langsung jadi subjek pajak. Nah, begitu kalian sudah punya income, kalian jadi wajib pajak. Kalian sekarang yang belum punya NPWP, bikin aja dari sekarang, enak kan? Jadi kalau kalian punya harta yang dilimpahkan apa segala macam kan enak pelaporannya. Enggak tiba-tiba langsung wow kok kaya raya kalian ya kan. Jadi pertanyaan pajak nanti ya kan. Oke, ini simple ya, ini cara ngitung pajak. Tax rate, terus kemudian di sini net profit ya. Oke, nah di sini ada jelasin soal pajak final. Jadi pajak itu sebenarnya ada dua macam ya kan. Ada pajak berjalan, makanya kita namanya tax rate ya. Pajak berjalan tuh ya biasanya yang umum adalah PPh 23 ya, 10% ya. 10%, jadi kalian ngelakuin apa aja, usaha dagang segala macam itu adalah 10%. Kalau kalian di sini dikenalkan juga yang namanya pajak final ya. Pajak final adalah kalau kalian mendapatkan suatu proyek, misal kalian kerja sebagai kontraktor rumah misalnya. Oke, bangunin rumahku dong. Nah, kalian oke, saya bikin Bapak. Nih, tak bikinin, nilainya membangun ini 2M. Oke, selesai 2M, tanda tangan. Nah, maka pajak final adalah berapa persen? Nah, kebanyakan sekarang, kalau sekarang ya, itu masih 6%. 6% dari nilai perjanjian. Jadi nggak peduli nanti kalian itu bangun rumahnya jadi atau enggak, bangun rumahnya itu selesai atau enggak, bangun rumahnya itu kalian untung atau enggak, 2M itu untungnya berapa, enggak peduli. Yang penting nilai kontraknya berapa. Nah, itu PPh final. PPh final ya. Jadi kalau kontrak-kontrak pembangunan kayak DPU, perbaikan jalan, segala macam itu kebanyakan kontrak semua, itu PPh-nya PPh final semua. Pajak penambahan penghasilan final. Nah, sekarang kita belajar net profit after tax. Net profit after tax. Jadi otomatis net profit after tax adalah profit setelah dikurangi pembayaran pajak ya. Jadi kalau kalian mungkin 90% dari profit adalah punya kalian karena pajaknya cuma 10% ya. Kalau kalian punya UMKM tadi cuma 0,5%, berarti kalian 99,5% dari profit adalah punya kalian. Nah, enak kan? Makanya banyak orang bikin badan usaha UMKM. Cuman kelemahannya adalah kalau misalnya omset kalian kurang dari yang dijanjikan ketika kalian mendirikan UMKM, maka kalian kena rate fix. Misal nih, UMKM kalian tuh 500 juta, oke, berarti 0,5% kan 2,5 juta. Oh ternyata ini saya ini enggak sampai ini omsetnya, enggak sampai 500 juta ya, enggak apa-apa ya. Kalian sudah ngomong 500 juta ya, pokoknya berarti kalian harus bayar 2,5 juta. Ya, jadi kalau misalnya lebih dari itu, misal kalian punya omset 1M, oh ya udah, berarti kalian cuma tinggal bayar 5 juta ya. 99,5% punya kalian, gitu ya. Jadi ada Itu plus batasnya minusnya. sampai berapa kok? Kayak gitu kok. Kenapa? UMKM itu masa gak ada batas maksimal omsetnya piro? Tergantung yang kalian daftarkan. UMKM pun itu ada yang kecil, ada yang menengah. Jadi ada yang 250 juta ya, di bawah 250 juta, ada yang 500, ada yang di bawah 800 kalau nggak salah. Nah, tapi itu pun dikasih kelonggaran. Jadi misal gini, kalau UMKM ini pelaporannya bukan tahunan, pelaporannya bulanan ya. Jadi misal nih kalian punya plafon 800. Nah, oke, wah bulan ini 1M nih,
lapor. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi yang soal UMKM ya, ada levelnya ya. UMKM memang ada levelnya, jadi tergantung kita daftarnya ya. Tapi kalau seingat saya sih terakhir sebelum PSBB itu maksimum memang ada yang 800 sampai 1 M ya. Nah, cuman dia kan evaluasi tiap bulan. Nah, cuman bukan berarti ketika 1 bulan itu melebihi dia langsung berubah gitu ya levelnya gitu ya. Jadi dilihat average-nya selama berapa bulan berturut-turut dia lebih. Nah, kalau selama berapa bulan, jadi misalnya kalian daftar yang kecil misalnya 250 juta, terus kemudian ternyata omset kalian 500, 500, 800. Nah, kalau itu nanti bakal dievaluasi ya. Dievaluasi dan sebenarnya sih kalau secara keuangan nggak ada masalah ya, karena kan rate-nya tetap sama, 0,5%. Cuman terhadap penghasilan pribadi yang berbeda nanti. Kan UMKM kan apa ya, attach di SPT pribadi. Jadi UMKM itu kan sebenarnya kan membangun badan usaha yang atas nama pribadi. Ya, jadi bukan atas nama organisasi gitu ya. Kalau kita pakai CV atau PT itu harus ada direkturnya siapa, komisarisnya siapa, terus struktur organisasi gimana, terus bergerak di bidangnya apa segala macam itu harus ada. Tapi kalau UMKM bidang usahanya ada tapi fleksibel, terus kemudian hanya butuh 1 nama aja untuk mendirikan UMKM gitu ya. Jadi pelaporan SPT kalian, SPT pribadi kebanyakan dikosongin. Ya, yang dilaporkan adalah SPT UMKM. Gitu ya. Kalau ada yang mau bikin UMKM bolehlah kita ngobrol, oke? Anyway, jadi di sini adalah terakhir di bab ini adalah ngitung annual net profit after tax. Net profit after tax ini ya, ANP ini. Ini benar-benar profit perusahaan yang boleh diambil oleh owner atau dikembalikan ke perusahaan. Jadi biasanya perusahaan nggak ngambil owner nggak ngambil profit perusahaan dan langsung menjadi keuntungan perusahaan untuk jadikan tambahan modal. Biasanya seperti itu ya. Nah, ketika owner atau investor menginvestasikan uang, ya, maka dia akan minta ya perhitungan tabel bab 6 ini. Jadi kalau saya investasi, kira-kira saya 1 tahunnya sudah jalan semua, ini bakal dapat berapa ini pengembaliannya? Ya. Investasi 1 M dikembaliin setiap tahun profitnya 10 juta. Tidur aja ya kan. Ngapain ya?
Ada yang punya deposito sini 1M, bunganya sekarang 3% ya, 3,3%. Berarti anggap aja 3,6 lah, berarti 1 bulan 0,3% ya. 1 bulan 0,3%. Kalau kalian punya uang 1M, deposito 1M, jadi 1 bulan bunganya berapa? Kalau 1M 3 juta ya. 3 juta ya. 3 juta. Terus dipotong pajak pertambahan nilai perorangan bunga investasi 20%. Ya. Jadi kalian dapat cuman 2,4 juta ya. Jadi kalau kalian itu deposito 1M sekarang ini setiap bulan kalian hanya mendapatkan 2,4 juta rupiah. Ya. Kalian sekarang hitung aja. Kalau misalnya sekarang ternyata biaya hidup kalian yang nilainya agak bagus lah ya, 6 juta nggak mungkin lah ya, 6 juta kurang ya, 12 juta lah. Anggap aja biaya hidup kalian misalnya 12 juta ya. Biaya hidup kalian 1 bulan 12 juta. Kalau tadi 1M cuma 2,4 juta ya bunganya, jadi kalian butuh deposito berapa? 5M. Supaya kalian bisa menikmati bunga hidup, nggak usah kerja ya. Nah, jadi kalian bisa hitung sendiri goal sekalian mengumpulkan uang atau dapat warisan harus berapa M ya, supaya setiap bulan tidak perlu susah-susah cari kerja. Terus banknya bangkrut, oh habis. Banknya bangkrut soalnya nggak ada yang usaha ya. Nggak ada yang usaha. Kalau habis sih, aku rasa sih enggak sih ya. Kalau sekarang kalian 3,3 itu kan BI rate bunganya dari Bank Indonesia. Kalau kalian mau yang lebih resiko, pergi ke bank luar ya, ICBC, bank itu kan lebih ya, ICBC, Maybank, Citibank ya, itu dia menawarkan bunga lebih tinggi ya, bisa sampai 6%, 7% ya. Nah itu lebih resiko lebih tinggi. Ya kalau banknya nggak ada, ya udah nggak ada yang jamin ya. Tapi kalau banknya Bank Mandiri, Bank BNI, BCA, aku rasa susah lah kalau mereka mau bangkrut ya kan. Kecuali kalian ke bank yang nggak jelas, ya bank nggak jelas ya, bank-bank kecil itu, aduh itu susah ya. Ini internetnya jelek sekali ya, muter terus. Oke. Oke. Yang terakhir kita belajar dari bab 6 ini adalah profitability. Jadi keuntungan ya. Kita usaha apapun itu yang diinginkan terakhir adalah keuntungan. Ya. Jadi yang terakhir adalah keuntungan. Kita butuh berapa sih net profit yang kita dapatkan. Jadi kan ada profit after tax tadi ya, setelah dikurangin pajak ya. Nah sebenarnya yang harus kita dapatkan, yang masuk akal gitu. Nah, maka cara ngitungnya seperti ini. Internet connection is unstable. Halo teman-teman.
Hadir. Ya kok. Berhenti dulu 5 menit ya, tak ganti laptop. Oke kok. Siap. Pagi ya. Misal kalian di rumah punya apa? Punya TV. Wah, ini TV ini 5 tahun lah. Berarti waktu kalian beli 5 tahun lagi, misal harus beli 10 juta misalnya TV. Jadi otomatis kalian harus punya uang dong. Ya, kalian punya penghasilan, harus menyisihkan dong. Setiap tahun harus menyisihkan 2 juta. Supaya tahun kelima bisa beli TV lagi. Kalau kalian nggak bisa menyisihkan 2 juta untuk beli TV lagi, wah berarti kalian rugi dong. Setelah 5 tahun nggak bisa beli TV, ya kan? Nah, kalau orang Indonesia dibalik ya, biasanya ya, dipikir nanti ya. Jadi waktu butuh TV yang ngutang, terus dicicil ya. Itu orang Indonesia, dan itu yang akan kita pelajari berikutnya. Ya. Oke, jadi sampai di sini bab 6 selesai, kalian latihan bab 6.4 ya. Oke, sekarang kita ngomongin yang lain. Nah, kita ngomongin yang lain. Kita ngomongin yang lain yang namanya anuitas. Anuitas itu apa? Nah, karena tadi kalian tidak bisa beli TV, ya kan? Berarti beli TV yang ngutang, nyicil. Nah, itu yang namanya anuitas ya. Kalian mengharapkan cicilannya tiap bulan sama. Ya, nilai cicilan tiap bulan sama dong. Ya, karena penghasilan kita setiap bulan asumsinya selalu sama penghasilan kita ya. Jadi gimana caranya supaya setiap bulan tuh saya bayarnya tetap sama? Ya, padahal misal kalian beli rumah, nggak enak kayak rumah ya. Motor, kalian beli motor 12 juta. Oke, saya cicil 1 juta tiap bulan. Oh, nggak bisa dong. Kalau nyicil ya nggak 1 juta, ya kan? Kalau nyicil selama setahun nggak bisa 1 juta dong, harus ada bunganya. Ya. Oke. Kalau bulan pertama saya bayar, otomatis bunganya mengecil dong. Otomatis bunganya mengecil ya. Karena apa? Karena pokoknya mengecil. Jadi 12 juta saya bayar 1 juta. Ya, misal bunga 10%. Jadi saya bayar 1 juta plus 1,2 juta ya, 3,2 juta. Bulan kedua, pokoknya tinggal berapa? 11 juta kan? Berarti bunganya 1,1. Nah, kamu nyicil berapa? Nyicil 1 juta lagi. Wah, berarti berapa? 2,2 ya. 2,1 ya. Lah kan enggak fix ya. Bulan kemarin bayar 2,2. 1 juta plus 1,2. Bulan ini bayar 1 juta plus 1,1. Ah, enggak fix. Nah, kita inginnya setiap bulan fix. Nah, ini caranya. Jadi, ini rumusnya untuk melakukan cicilan yang fix dengan bunga tertentu selama 1 tahun. Jadi, bunganya semakin menyusut. Ya kayak tadi ya, bulan pertama bunganya 1,2. Bulan kedua bunganya 1,1. Berarti bunganya semakin menyusut dong. Karena apa? Karena pokoknya yang semakin menurun. Nah, supaya cicilannya tetap sama, gimana caranya? Ya, cicilan di bulan kedua, pokoknya dibesarin. Ya kan? Pokoknya dibesarin. Oh, kalau gitu ya, kalau bunganya 1,1, aku mau bayarnya 2,2, ya kalau itu aku bayar pokoknya 1,1. Jadi tetap aku bayarnya 2,2 di bulan kedua. Ya. Nah, itu namanya anuitas. Lah gimana rumusnya supaya rata? Ini ya, ini penurunannya.
Jadi setiap angsuran harus sama ya. A, jadi angsuran kedua sama dengan angsuran ke satu. Angsuran ketiga sama dengan angsuran kedua, gitu ya. Terus semua sama. Lah, tiap angsuran ini mengandung pokok A dan bunga B. Ya, angsuran kedua adalah pokok kedua plus bunga kedua. Ini harus sama dengan pokok yang dibayarkan pertama plus bunga yang pertama, ya kan? Ya, ini prinsipnya ya. Setelah itu diolah supaya kita mendapatkan ini. Bagaimana hubungan antara pokok ke N, ini ya, pokok ke N, besarnya pokok ke N, dibandingkan besaran pokok yang pertama. Bagaimana hubungannya? Ini ya. Nah, terus oh, ini menjelaskan ini ya, kenapa kok ini berubah jadi ini. Nah, ini kalian buktikan ya. Ini buktikan ya. Ini coba kalian buktikan. Jadi tinggal dideretkan aja nanti terbukti. Ya. BN dikurangi BN plus 1. Bunga misalnya B1, ya, bunga cicilan pertama dikurangi bunga cicilan kedua. Oh, ternyata sama dengan pokok yang dicicil di angsuran pertama kali rate ini. Nah, ini coba dibuktikan. Yang nggak bisa buktikan nanti bisa tanya saya ya kalau penasaran. Nggak penasaran ya ya udah. Ini misalnya nyicil motor ya. Nyicil motor yang 300 juta, 200 juta ya. Jangan nyicil motor yang puluhan juta dong, malu-maluin ya. Masa puluhan juta aja nyicil. Serem gue. Oke. Jadi B bunga yang nilai semakin turun ya. Karena apa? Karena jumlah pokoknya, sisa pokoknya semakin turun setiap cicilan ya. Oke. Nah, kalau untuk yang bunga pertama, ini paling jelas, ya kan? Bunga yang di cicilan pertama itu pasti sama dengan pokok kali besarnya persentase bunga ya. Ini bunga pertama, B bunga di cicilan pertama ini bunga ini besarnya paling jelas kan. Kalau bunga yang kedua, nah itu lain lagi ya. Bunga kedua berarti sama dengan M dikurangi A1. Ya kan? Betul nggak? M B2 sama dengan apa? M ya, M ini pokok ya. Pokok yang pertama apa banget? Misal kita pinjam uang 1M. Nah, ini bunganya. Rate-nya 10% misalnya. Jadi 1M kali 10% bunga di cicilan pertama. Kalau bunga di cicilan kedua gimana? M dikurangi A1, ya kan? Ya, 1M dikurangi A1. Berapa? Pokoknya yang tadi kita bayar di pertama dikali I, ya, kali rate-nya ya. Nah, ini ya. Jadi M adalah total pokok di setiap cicilan. Ya. A1 sampai cicilan ke N ya. Nah, ini dijabarkan A2-nya itu gimana cara nyarinya, A3 gimana cara nyarinya ya. A2 otomatis A1 kali 1 plus I ya. A1 berarti A2 kali ini 1 plus I kuadrat gitu ya. Nah, ini adalah deret trigonometri. Nah, ini ya. Ini adalah deret trigonometri ya. Sorry, bukan deret trigonometri, deret Geometri kok. geometri. Deret geometri dengan awal A1 ya. Suku pertamanya A1, R-nya adalah 1 plus I. Ya. Jadi M adalah SN kan? Ya. M adalah SN. Kalau kalian masukkan SN, maka M-nya dapat rumus ini. Ya, dapat rumus ini.
Ada yang nyoba nggak ya? Gak ada yang nyoba pasti ya. Belum. Nah, ini kan M. Nah, berapa angsuran per bulan? Rumusnya adalah ini. Jadi kalian utang berapa? Bunga per tahun berapa? Gitu kan ya? Nah, selama berapa cicilan? Ya, ingat ya. Kalau misalnya biasanya kan cicilan bulanan ya. Maka I di sini otomatis bunga setiap periode ya. Bunga setiap periode ya. Misal, soalnya bunga 1 tahun 10%. Dicicil selama 3 tahun. Bayarnya tiap bulan. Berarti N-nya 36 kan? Maka I-nya bukan 10% ya. I-nya adalah 10 per 12 ya. Bunga setiap periode ya. Mengikuti satuan waktunya. Ya, ngikutin satu waktunya. Jadi periodenya apa gitu ya. Bunganya berapa setiap itu. Nah, ini yang namanya anuitas. Nah, ini kan kita kebanyakan anuitas main logika. Jadi kalian punya rumus setiap cicilan dan kalian punya rumus M. Ya. Misal beli motor, motor beli 100 juta. Ya, motor ZX25 ya, Kawasaki ya, 4 silinder. Beli 100 juta. Terus dicicil 3 tahun. Bunga 1 tahun 10%. Waktu sudah nyicil 10 kali. Waktu sudah nyicil 10 kali. Mau dilunasin. Nah, berapa yang harus dibayar untuk ngelunasin? Nah, berarti pertanyaannya kan, berapa sisa pokok kalau sudah dicicil 10 kali, ya kan? Apakah kalian hitung A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, A4 sampai A10 berapa, terus ini dijumlahkan? Sehingga tahu sisa pokoknya? Bisa nggak kayak gitu? Harusnya sih gitu. Ya, harusnya gitu ya. Gak bisa, gak salah. Loh, itu bisa. Kayak gitu bisa. Kalau kalian punya waktu nggak masalah sih. Bisa itu, bisa. Tapi sebenarnya kalau kalian mau hitung aja dulu kan, M ini A1 sampai A10 dengan rumus ini. Ya kan, jumlah pakai rumus geometri ini jumlah suku pertama sampai suku ke-10. Nggak usah sampai suku ke-36. Kalau suku pertama sampai suku ke-36, maka hasilnya M. Ya kan? Iya. A1 plus A2 sampai A36. Ya kan? A kecil loh ya. Ya, tapi kalau kalian mau ngitung jumlah pokok yang sudah dibayar sampai cicilan ke-10 kan tinggal A1 plus A2 plus A3 terus sampai plus A10. Ya kan? Berarti kalian tinggal cari ini itu sebanyak 10. Jadi tinggal modifikasi ini dong. N-nya diganti 10. Sehingga kalian dapatkan S10 ya. S10 anggap aja A1 sampai A10 ya. A1 plus A2 plus A3 sampai A10 ya. Nah, setelah kalian dapatkan itu, otomatis sisanya yang harus dilunasi ya M dikurangi S10. Ya kan? Soalnya Oh, kalau tapi, kalian cari A1, berapa? oh ya, tapi kalau, sorry aku mau motong. Kayak misalkan langsung dibayar di bulan, di cicilan ke-10, berarti kan yang cicilan ke-11 sampai 36 aku nggak perlu bayar bunganya lagi yang kayak Nggak 1 perlu. plus I dan seterusnya nggak sih? Nggak perlu. Makanya tinggal cari sisa pokoknya berapa ya kan? Pokoknya doang dong. A-nya, A kecil. Kalau A besar Oh, adalah A kecil plus B kecil ya kan? Nah, kalau M oh ini berarti ini, berarti kan A1 plus A2, A kecil ya. A kecil 1 plus A2 kecil plus sampai A kecil 36 dong. iya.
Nah, jadi kalau kamu mau cari sisanya, ya hitung aja A1 kecil sampai A10 kecil dong. Terus Jadi dikurangi. tinggal M-nya dikurangi S10 tadi itu, A1 sampai A10. Dia tinggal Nah, aku sisanya bingung yang pokoknya doang kan? 1 plus I itu loh kok. Ada 1 plus I pangkat N berarti kan nggak kepake toh. Cuman hitung pokok sisanya kan berarti kan. Ini, Mm-mm. kepake dong. N-nya tapi 10, bukan 36. Kalau kamu ngitung 6, kalau ngitung M, total seluruhan, ini N-nya 36 dong. Sorry, A1 ini pokok yang dibayarkan kan, benar nggak kok? A1 ini adalah Pada pokok cicilan yang pertama. dibayarkan pertama kali. Nah, maksudku kenapa nggak A1 tambah A2 sampai A10 aja gitu? Buat apa dikali 1 plus I pangkat N lagi? Kan jadi ngitung bunganya nanti. Enggak ngitung bunganya kan. Ini kan M, hanya ngitung pokoknya saja ini. Nah, coba turunkan ini. Dari persamaan ini. Persamaan ini loh. Ya, ntar tak coba. Ya, coba. Karena kan ini kan sudah jelas. Ini kan pasti 1 plus I-nya ini ikut. Kenapa? Karena kan kamu kalau dari geometri itu kan ada A dan ada R, rasio kan? Iya. Nah, A-nya adalah A1 di sini. R-nya adalah 1 plus I. Oh, ini ceritanya cicilannya tuh nggak sama tiap bulan gitu kok. Tuh, cicilan pasti nggak sama tiap bulan. Yang sama adalah angsurannya. Misal nih, jadi ini ya, ini yang sama, angsurannya ini yang sama. Misal, kamu punya motor, kamu beli motor, harganya 12 juta. Ya kan? Jadi kalau cash 12 juta, kamu mau cicil selama setahun. Ya, pasti ada bunganya kan? Ya, nah ini kita pakai konsepnya aja ya, nggak usah pakai angka ya, pakai konsepnya. Jadi kalau tak cicil setiap bulan selama 12 bulan, lunas, motor harganya 12 juta, berarti aku mau nyicil setiap bulan tetap angsurannya, nilai angsurannya yang tak bayarkan, tetap. Ya kan? Misal yang tak bayarkan tuh nilainya 1,5 juta. Berarti di dalam 1,5 juta itu, ya, misal angsuran pertama 1,5 juta. Di dalam 1,5 juta yang pertama ini, maka ada A kecil 1 dan B kecil 1. Ada pokok pertama dan bunga pertama. Ya. Ini ya. A besar adalah angsuran. Angsurannya selalu sama kan? Kita kepingin setiap bulan menyicil yang sama. Jadi A angsuran, ini A angsuran, A besar. Angsuran ini, ya ini angsuran pertama, ini angsuran kedua. Ya kan, kalau N-nya 1 kan ini angsuran satu, ini angsuran kedua. Angsuran ini terdiri dari pokok dan bunga. Ya, tadi misalnya angsuran ini 1,5 juta. Berarti misal pokoknya 1 juta, bunganya 500.000. Nah, yang kedua totalnya juga sama, 1,5 juta. Tapi mungkin karena total pokoknya sedikit, maka bunganya misal bunga kedua ini cuma 400.000. Ya kan? Bunga yang pertama tadi 500.000 dong. Bunga yang kedua ini misal 400.000. Ya. Kenapa? Karena pokok yang diangsur sudah tinggal lebih sedikit dong, karena sudah dibayar sebesar A1 tadi. A2-nya berarti otomatis 1,1 juta, karena bunganya di angsuran kedua ini menurun. Maka angsuran pokoknya, ya pembayaran pokoknya di angsuran kedua ini naik.
supaya total angsuran ini sama. Ya kan? Ya paham kok. Tadi maksudku itu itunya yang beda-beda apa? Yang dipotongin ke totalnya yang maksudnya pokoknya berubah-berubah pokok supaya kita bayarnya tetap sama gitu toh. Setiap Iya, bulannya nggak betul. bingung. Jadi A-nya ini yang berubah-ubah supaya kita bayar sama. Jadi tujuannya di sini adalah mencari hubungan AN, ya kan? Pokok dari angsuran ke berapa ke N terhadap angsuran pertama. Ini kan? Ini penurunan ini maksudnya ini. Nah, dari rumus ini kita jalankan ke sini. Nah, ini. Ya, besar pinjaman total M itu kan sama dengan berarti kan pokok-pokok yang dibayarkan di setiap cicilan dong. A1, A2, A3 ini kan, A kecil ini kan. Tanpa B, karena B cuma bunganya doang kan. Nah, A1 nih, A2 kok bisa dapat A1 1 plus I? Karena ini penurunan ini. Nih, masukin rumus ini. A2 adalah A1 1 plus 2 min 1 dan ini pangkat 1. A1 1 plus I. Nah, sampai di sini. Ini A2, ya kan? Ini A3. Terus sampai ke AN. Ya. Ketika sudah dapat ini adalah deret geometri. Kalau kita cari total M, berarti sama dengan rumus SN, ya kan? Nanti hasilnya ini. Nah, jadi coba kamu cari, terapkan rumus geometri. A-nya, A awal adalah A1, R-nya adalah 1 plus I. Maka SN-nya hasilnya ini. Ya. Nah, makanya kalau misalnya kayak tadi ditanyain sisa pokok, ketika sudah selesai nyicil ke 10, sisa pokoknya berapa? Ya kita tinggal ngitung jumlah sampai ke 10, A1 sampai A10 berapa jumlahnya. Ya sudah, ya pakai rumus ini aja. Ini kan A1 sampai AN. Nah, kalau N-nya tak ganti 10, berarti ini A1 plus A2 sampai A10. Nah, kalau cari sisa pokoknya berarti adalah M dikurangi S10 tadi, ya kan? Nyambung kah? Iya kok. Nih. Ini ambil gelas. Iya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi lah cara nyari rumus angsurannya berapa angsurannya? Ini rumusnya. Ya, jadi kalau kalian sekarang lagi nyicil sesuatu, silakan coba di sini. Masukkan di sini supaya tahu yang kalian cicil itu bunganya berapa, ya. Jadi kalau kalian misalnya nyicil ya, sekarang ini semua dicicilkan. Beli mobil ya, 120 juta, ya kan? Terus kalian cicil, wah berarti ada asuransi nih. So, itu setelah asuransi ada pajaknya. Setelah pajaknya nanti ada, waduh saya enggak mau cicilan yang bulan pertama, saya langsung cicilan bulan kedua aja. Oh, itu nanti semua itu dimasukkan di dalam pokok dari cicilan kalian sehingga tambah besar cicilannya. Itu. Kira-kira anuitas ini jelas karena ini kan penerapannya di Indonesia ya. Jadi kalau di luar negeri pokoknya yang harus sama, bunganya menurun. Jadi kalau kalian nyicil rumah saya tahu di Australia penerapannya, tapi kalau di Amerika mungkin sama juga. Cicilan rumah itu setiap periode itu menurun.
Kenapa? Karena pokoknya yang harus tetap, sedangkan bunganya ngikutin sisa pokok. Jadi nggak kayak anuitas ini ya, tidak tetap setiap bulan. Jadi dia mortgage-nya tambah lama tambah turun. Atau di sini ada yang punya rumah di mana gitu, mungkin penerapannya di luar negeri mungkin beda ya. Kalau di Indonesia ya semua anuitas ini ya, karena kebanyakan kerja sama orang ya, bulanan. Nah, bahan kita sampai anuitas ini untuk UTS. Kita ujian UTS itu hari Rabu ya, Rabu depan, udah deket ya. Aku tadi juga kaget ya, kok cepet banget ya, belum bikin soal. Tapi bahan sampai anuitas ini sama bab 6. Jadi paling pokok kalian bisa tahu bab 5 yang kemarin kalian kerjakan itu masuk ya, termasuk bahannya bab 5, bab 6 sama anuitas ini untuk UTS. Jadi yang secara logika cuma anuitas ini. Yang bab 5, bab 6 itu butuh latihan ya. Kalau sudah latihan, aku rasa cepet aja sih. Di kemarin saya belum sempat periksa secara keseluruhan, tapi yang lengkap ada, yang ngerjainnya cuma dikit juga ada, yang hasilnya kuis kemarin gitu ya. Jadi aku rasa ya karena latihan ya, butuh latihan. Jadi silakan latihan lagi yang kemarin mungkin bisa dikerjakan lagi. Bangun. Ada yang tanyain sampai sini? UTS berapa nomor kok? 2. Tuh. Halo, Halo. namanya Jojo ini Josafet. Halo Josafet. Paling anuitas pasti keluar 1. Terus kemudian working capital sih sebenarnya sangat gampang sekali dan tidak ada logikanya. Jadi aku paling gak suka bikin soal working capital. Jadi paling bab 5 1, anuitas 1. Dari tahun ke tahun aku nggak pernah bikin soalnya working capital. Oke kok, thank you info nih. Ada yang mau tanyain teman-teman yang lain? Belum ada kok. Nggak ada kok. Ngeblank ya Mas Ian ya? Boleh nggak aku minta ini foto terakhir? Kan setelah tes nggak sama aku ya. Yang mau minta foto terakhir buat kasih ke Mbak Vina.
ternyata pesertanya tidak meledak ya. Dari 47 ya. Tidak pernah sampai 30, jadi cuma sekali doang yang kita sampai 40 orang di pertemuan pertama. Setelah itu kita zoom nggak pernah sampai 30. Nggak pernah sampai 30 orang. Dan aku rasa ini yang paling sedikit ya. Ya kan? Paling sedikit nih. Memang Aku pikir bakal masalah rame keuangan. Aku pikir bakal rame. Enggak. Masalah keuangan itu tidak menarik bagi orang-orang teknik kimia. Nggak butuh uang. Oke, apa namanya? Kita usahain Sabtu Minggu selesai periksa kuis supaya bisa tahu nilai kuisnya. Terus kemudian kalau ada yang mau tanya-tanya ya sebelum Rebo boleh tanya-tanya ya. WhatsApp. Sayang sekali kalau sampai nggak lulus ya karena ini cuman butuh latihan doang, nggak butuh mikir yang susah-susah. Ya, thank you ya teman-teman ya. Good luck ya. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Makasih, Ko. Yoi. Ciao.